Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Satya Ferry selaku dosen pengampu mata kuliah Research Marketing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cluster analisis. Nah, cluster analisis merupakan salah satu teknik analisis statistik multivariat yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau responden berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik yang dimiliki. Responden yang berada dalam satu kelompok atau klaster memiliki karakteristik yang relatif sama, sedangkan antar klaster memiliki karakteristik yang berbeda. Tujuan dari klaster analisis adalah untuk mengelompokkan responden berdasarkan kemiripan jawaban, mengidentifikasi segmen konsumen yang memiliki perilaku atau preferensi berbeda, memahami karakteristik masing-masing kelompok, mendukung penyusunan strategi pemasaran, serta menyederhanakan data yang kompleks sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Boleh next slide? Oke, di slide selanjutnya itu dalam cluster analisis ini terdapat dua metode utama yang paling sering digunakan, yaitu hierarchical cluster analysis dan non-hierarchical cluster analysis atau K-means. Nah, pemilihan metode bergantung pada tujuan penelitian dan juga karakteristik datanya. Metode pertama adalah hierarchical cluster analysis, yaitu metode yang menggabungkan objek secara bertahap berdasarkan tingkat kemiripan tertinggi hingga seluruh objek akhirnya menjadi satu kelompok besar. Sedangkan metode kedua adalah K-means cluster analysis. Pada metode ini, jumlah cluster sudah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, setiap objek akan ditempatkan pada klaster dengan pusat atau centroid yang paling dekat. Kemudian, proses akan diulang hingga memperoleh eh, hasil klaster yang stabil. Boleh next slide? Yaitu merupakan hasil data kuesioner yang terdiri dari beberapa variabel penelitian, yaitu K1 hingga Key question 19, yaitu seluruh Key 19, yaitu seluruh variabel tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan responden menggunakan menggunakan metode cluster analisis. Boleh selanjutnya? Nah, di sini ada standarisasi data atau Z-scores. Jadi sebelum melakukan proses clustering data, eh, proses clustering data terlebih dahulu harus standarisasi menggunakan Z-score. Tujuannya adalah agar seluruh variabel yang sama sehingga tidak ada variabel yang lebih dominan dibandingkan variabel lainnya. Di deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Selanjutnya dipindahkan variabel baru dengan nama ZQ1 sampai ZQ19 yang nantinya digunakan dalam proses clustering. Boleh next slide? Nah, di sini ada hierarchical clustering. Jadi setelah data distandarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan hierarchical cluster analysis. Jadi pada SPSS pilih menu Analyze, kemudian Classify, lalu Hierarchical Cluster. Masukkan seluruh variabel dari ZQ1 sampai ZQ19, kemudian pada bagian method pilih Words method dengan ukuran jarak. Boleh next slide.
Output hierarchical clustering. Jadi hasil dari hierarchical clustering menghasilkan beberapa output penting. Yang pertama adalah cache processing summary yang menunjukkan jumlah data yang digunakan. eh dalam di jumlah data yang digunakan dalam analisis. Pada penelitian ini terdapat 176 responden dengan 175 data valid atau 99,4%, sedangkan satu data missing atau 0,6%, sehingga hanya data valid yang digunakan dalam pembentukan klaster. Output kedua adalah agglomeration schedule yang menunjukkan proses penggabungan klaster secara bertahap menggunakan metode WORD. Nilai coefficients digunakan untuk melihat jarak antara klaster satu dengan yang lain. Lalu jumlah klaster terbaik akan ditentukan sebelum terjadi lonjakan koefisien yang paling besar. Output terakhir adalah dendrogram, yaitu diagram pohon yang menggambarkan proses pembentukan klaster. Semakin kental sebelum dua klaster digabung, berarti perbedaan karakteristik antara kelompok semakin besar. Dan dendrogram juga digunakan untuk tes. Boleh next slide. Oke, udah. Enggak, yang sebelumnya. Yang email closing. Tes. Oke, saya lanjutkan dengan K-means clustering. Caranya yaitu melalui menu analyze, kemudian classify, lalu pilih K-means cluster, lalu masukkan variabel ZK1 sampai ZK19, kemudian tentukan jumlah cluster sesuai hasil sebelumnya, biasanya 2 atau 3 cluster. Selanjutnya atur jumlah iterasi maksimum sebanyak 10, lalu aktifkan pilihan cluster member distance from cluster center initial, kemudian klik OK untuk menjalankan analisis. Boleh next slide? Oke, berdasarkan hasil K-means clustering, seluruh responden berhasil dikelompokkan ke dalam beberapa klaster sesuai tingkat kemiripan karakteristiknya. Proses iterasi telah mencapai kondisi konvergen, sehingga hasil clustering dinyatakan stabil. Output final cluster centers menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pada setiap klaster. Selanjutnya, hasil ANOVA menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti seluruh variabel mampu membedakan klaster secara signifikan. Selain itu, output cluster membership dan number of cases in each cluster memberikan informasi mengenai jumlah anggota pada masing-masing kelompok maupun sebagai dasar penyusunan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Demikian presentasi dari kelompok. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.